Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat ada seorang Habib yang bijaksana. Seorang Habib yang mengetahui betul, memahami betul bagaimana sesungguhnya inti ajaran Islam. Bagaimana ajaran Islam menempatkan seseorang, kemuliaan seseorang, derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah faham betul. Jadi dengan demikian masalah nasab pun beliau tidak ambil pusing. Tidak ikut-ikutan terbawa arus, tidak ikut-ikutan terbawa emosi. Artinya apa? Beliau tidak memandang itu hal penting. Mau orang bicara nasab sampai berbusa-busa, mau mengatakan saya keturunan Nabi atau bukan, saya tidak ambil pusing. Saya tidak memikirkan itu. Karena kemuliaan manusia, harga diri manusia, kebesaran, kepopuleran, dihargai atau tidaknya manusia bukan karena nasabnya. Dari kecil kita sudah dididik, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu yang paling bertakwa, dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi karena Nabi, ayah saya itu selalu bilang, kamu mau jadi orang baik ya, orang terbaik, jadilah orang yang manfaat bagi orang lain. Dan kita dididik hormati orang, ya artinya Al-Quran sendiri sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah, kami sungguh telah memuliakan bani Adam. Kalau Allah sendiri memuliakan anak manusia, apalagi kita ya. Itu kan tradisi standar buat kita dalam agama sebenarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan ini sebenarnya sering juga diucapkan oleh Habib-Habib yang ngamukan itu, yang marah itu, yang emosian itu, yang mencak-mencak itu. Mereka sama mengucapkan seperti Habib Agus Abu Bakar ini. Tetapi mereka hanya di lisan saja. Dalam hatinya tetap marah jika ada yang mengutak-atik nasab mereka. Bahkan Habib Rizik memandang nasab itu ya segala-galanya. Harus diperjuangkan betul. Harus dikasih tahu kepada orang-orang bahwa saya adalah keturunan Nabi. Inilah perbedaan yang sangat jauh antara Habib Rizik dengan Habib Agus ini. Bagaikan langit dan bumi. Mana orang yang faham agama, mana yang hanya di lisan saja. Maka fenomena munculnya Habib Agus ini mengagetkan kita semua. Oh, ternyata ada Habib yang bijaksana, ada Habib yang nyantai, Habib yang betul cara berpikirnya. Maka kemarin di video sebelumnya saya mengatakan hanya ada dua, satu Habib Quraisy Shihab, satunya Habib Lutfi, maka ditambah satu lagi Habib Agus. Ini Habib Agus ini dari namanya saja sudah Agus. Timbul pertanyaan, apakah dia sangat mencintai Indonesia? Apakah dia sudah terintegrasi dengan budaya Indonesia? Sementara Habib-Habib yang lainnya menjaga betul tradisi Yaman, budaya Yaman, bahkan nama-nama Yaman dan tarian-tariannya itu. Tetapi bagaimana dengan Habib Agus? Dalam sebuah wawancaranya dengan Yusuf Mar di Pada Suka TV, beliau menyatakan apa di balik nama Agus ini. Ini kok ada Habib namanya Agus nih. Saya kaget ini. Ini ceritanya bagaimana nih? Mungkin Habib bisa bicara nih. Ini masalah dari, ya ayah saya itu seorang yang boleh dikatakan sangat menyatu dengan republik inilah. Sehingga kami itu bersaudara itu diberi nama dengan berbagai daerah. Ya, saya itu dikasih nama Sunda ya. Adik saya nama Aceh,
adik saya yang lain nama Jawa, adik saya yang lain nama Bali. Jadi bahkan kita dididik itu dari kecil untuk betul-betul menyatu. Saya sendiri waktu SMP itu hampir semua pahlawan nasional itu saya lukis dan dipajang di kelas saya, di semua kelas di sekolah. Hanya artinya mungkin di Indonesia ini kasus saya itu hanya saya sendiri yang melukis semua pahlawan dan memasang di setiap kelas. Ada berapa belas kelas itu di sekolah saya, SMP 2 Negeri Makassar. Oh, Makassar berarti kan? Iya, saya lukis semua pahlawan, pasang setiap ruang kelas. Ternyata nama Agus inilah yang menjadikan tolak ukur bahwa beliau itu memang sangat mencintai Indonesia, sangat terintegrasi dengan budaya Indonesia, tradisi Indonesia, keindonesiaan, nasionalisme. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitulah kira-kira. Beda dengan Habib-Habib yang marahan itu. Jadi inilah contoh Habib yang berhasil menjadi orang Indonesia dalam tanda kutip. Habib yang berhasil juga memahami Islam Indonesia. Inilah sebenarnya yang kita inginkan. Andai kata Habib-Habib di seluruh Indonesia seperti Habib Agus ini, insya Allah tidak akan ada masalah polemik nasab ini. Bahkan ini ya, orang-orang akan tetap berhusnuzon bahwa Habaib adalah keturunan Nabi. Tidak akan ada orang yang mengutak-ngatik, meneliti sampai detail. Karena apa? Karena sudah tercover oleh halusnya budi, perangi, keindonesiaan yang tidak diragukan lagi, dan seterusnya, kemuliaan-kemuliaan yang nampak sebagai keturunan Nabi. Orang tidak akan pernah mengutak-ngatik silsilahnya itu, detailnya itu. Profil seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pun mungkin tidak akan muncul. Itulah kenapa orang-orang dulu percaya kepada Habaib sebagai keturunan Nabi. Mereka tidak mengisbat, tetapi mereka husnudzon. Kenapa? Karena orang-orang seperti Habib Agus Abu Bakar ini mungkin terlalu banyak, sehingga semua akan sungkan, semua akan mempercayai beliau-beliau itu adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Habib Agus ini di samping beliau bijaksana, memahami agama, hakikat derajat manusia itu dalam agama Islam tidak ada karena keturunan, semua manusia sama. Juga beliau ini adalah seorang ulama, seorang mubaligh, seorang pengajar. Jadi bertambah-tambahlah kemuliaan beliau ini. Lengkaplah sebagai orang Indonesia. Jadi itulah sifat dan watak yang kita inginkan. Lalu bagaimana dengan tawaran atau seruan kepada para habaib untuk melakukan tes DNA? Beliau juga siap. Tidak marah-marah, tidak mengharamkan, tidak menolak-nolak. Inilah sifat kemuliaan beliau. Maka dalam kesempatan yang lalu beliau menyanggupi atau sukarela mengikuti tes DNA untuk meyakinkan kepada beliau apakah betul sebagai keturunan Nabi ataukah bukan. Dan di dalam hatinya pun ya, mau keturunan Nabi atau bukan tidak ada masalah, tidak risau dengan hasilnya, tidak akan menurunkan derajat beliau. Maka beberapa bulan kemudian setelah beliau mendaftar tes DNA, minggu-minggu ini terlihat hasilnya. Dan dari hasil tes DNA menunjukkan bahwa beliau dengan nama Agus Abu Bakar Arsal itu berhaplogrup G atau GM201. Apa artinya? Artinya bahwa beliau tidak tersambung secara genealogi kepada Quraisy atau Bani Hashim atau kepada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu menurut data yang ada di Family Tree DNA, karena berbeda haplogrupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hasil ini tidak mempengaruhi sedikit pun
kepada Habib Agus. Bodoh amat, aku nggak mikirin kayak gitu. Malah beliau katanya lebih tenang kalau memang bukan keturunan Nabi. Karena dengan embel-embel keturunan Nabi itu ada semacam beban yang harus dipikul. Ada semacam kewajiban untuk selalu yang terbaik. Untuk selalu menjadi uswah kepada manusia. Ini berat. Karena akhlak beliau ini khususnya. Dan manusia-manusia lain pada umumnya. Tidak akan terlepas dari sifat-sifat buruk yang dibawa. Dan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Sehingga dengan tercabutnya status sebagai bukan keturunan Nabi, maka beliau lebih tenang. Begitu menurut penuturan beliau. Inilah sifat bijaksana dari seorang manusia yang memahami betul agama ini. Memahami betul kemuliaan seseorang, memahami betul posisi nasab ini dalam akidah Islam. Bukan masalah, tidak menjadi pokok. Dan tidak menjadi hal-hal yang seram-seram. Itulah ulasan tentang seorang Habib yang bijaksana, seorang Habib yang mengindonesia, seorang Habib yang tidak lagi membeda-bedakan manusia atas dasar asal-usul, ras dan lain sebagainya. Beliau adalah orang Indonesia, cinta Indonesia dan bukanlah keturunan Nabi, tetapi ingin menjadi yang terbaik, yang mengajar keilmuan kepada masyarakat. Mudah-mudahan banyak Habib-Habib yang seperti ini bermunculan. Habib-Habib yang sadar. Habib-Habib yang faham akan agama. Hakikat daripada derajat manusia. Hakikat dari nasab yang selama ini dijadikan dalam tanda kutip Tuhan oleh mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.